Banyak orang mengatakan forex itu gampang banget profit, benar nggak Pak? Betul. Nah, tapi coba yang lebih sulit Pak, konsisten. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Aswin. Kita akan membahas masalah market sentiment di webinar Klinik Forex ini yang disponsori oleh DDMax. Disclaimer dulu ya, Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan investasi atau untuk kepentingan trading, sehingga yang semua mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin jangan pernah transfer ya Pak, Bu, itu adalah suatu penipuan. Bapak dan Ibu, kita udah tahu yang namanya Forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Jadi kalau Pak Joshua ditawarin bisnis Forex sama marketing, konsultan, mentor, atau siapapun itu, coba berhati-hati karena bisa kehilangan uang dalam jumlah besar apabila kita tidak mengerti. Karena bisnis ini menggunakan leverage. Leverage itu nanti bisa dilihat di video-video yang ada di Imperium Strategi TV di YouTube. Satu pesannya, Forex itu emang mudah, Pak, tapi nggak untuk semua orang. Dan banyak orang mengatakan Forex itu gampang banget profit. Benar nggak, Pak? Betul. Nah, tapi coba yang lebih sulit, Pak, konsisten. Iya dong, profit itu gampang. Masa bisa konsisten apa enggak gitu. Yes. Itulah yang menyebabkan akhir ya kita mempunyai suatu data bahwa 90% lebih itu orang loss di bisnis ini dan hanya 10% yang profit. Itu sebabnya banyak sekali edukasi-edukasi yang ditawarkan kepada Bapak dan Ibu. Nggak masalah sih, yang penting dia bisa menunjukkan suatu metode yang baik dan sesuai dengan karakter Bapak dan Ibu. Buruknya literasi keuangan di Indonesia itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi itu juga tanggung jawab kita bersama. Oke, Pak Joshua, kita mulai aja ya, Pak. Siap. Kalau kita bicara masalah market sentiment itu kan kadang-kadang nih harga naik gitu ya. Terus kita beli, tiba-tiba dia turun gitu. Kita Hmm. jual, tiba-tiba dia naik gitu. Sebenarnya kadang-kadang, Pak, kita berbicara itu begini. Fundamental tuh telat gitu. Ya. Itu technical jalan duluan, nanti beritanya baru keluar gitu. Sering nggak Pak kepikiran seperti itu? Oh, sering saya dengar tuh, Pak. Dari dulu itu. Jadi sebenarnya fundamental itu bergerak duluan atau teknikal yang bergerak duluan? Menurut Bapak? Fundamental bergerak duluan. Teknikal ikutin. Oke, itu kan yang benar ya Pak. Nah, Tapi kalau suatu asumsinya bahwa teknikal itu bergerak duluan setelah itu fundamental baru masuk, kira-kira menurut Bapak logikanya masuk nggak Pak? nggak masuk, Pak. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, apapun pendapat Bapak dan Ibu, masalah ini buat saya sah-sah aja gitu ya. Hmm. Kenapa saya bilang katakan teknikal gerak duluan baru fundamentalnya masuk, itu karena berita yang kita terima itu terlambat. Hmm. Terlambat kita baca dan terlambat kita analisa. Jadi sebenarnya di dalam suatu berita itu mengandung arti untuk ke depannya. Kan kita harus sepakat itu dulu, Pak. Ya. Bahwa berita yang kita baca itu membuat para pelaku pasar memilih instrumen keuangan tertentu yang nanti nilainya bisa naik atau bisa turun. Ya. Sebenarnya itu ada suatu kondisi fisiologis daripada pelaku pasar dan kita hanya mengikuti. Yang jadi permasalahan memang kadang kita tidak membaca berita sehingga kita tidak mengetahui akan terjadi itu. Betul. Mudahnya lah Pak sekarang, kenapa harga kok gini-gini aja gitu loh. Itu kan Mm-mm. pasti ada alasannya ya Pak. Nah, jadi kalau misalnya saya nggak mau pakai fundamental, boleh nggak trading? Menurut saya boleh, tapi gunakanlah stop loss untuk mengendalikan risiko. Jadi kalau menggunakan technical murni, sebaiknya gunakan stop loss. Tapi kalau fundamental,
apa nggak bagus, apa nggak sebaiknya juga menggunakan stop loss gitu. Bapak dan Ibu, ada satu poin yang kita nggak boleh lupa. Sebelum fundamental dan teknikal, itu ada satu pelajaran yang namanya money management. Money management inilah sebenarnya merupakan suatu kunci pada saat kita menggunakan fundamental. Agar apa? Agar kita mempunyai suatu keuntungan yang optimal. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, dan optimal saja. Bapak dan Ibu, kadang-kadang sentimen inilah yang membuat kita akhirnya masuk ke dalam suatu open posisi, tiba-tiba kena stop loss. Hmm. Lalu harganya balik lagi, seperti Hmm. yang kita harapkan. Begitu kita nggak pakai stop loss, ya turun. Atau dia naik, habis equity-nya, Pak Joshua. Jadi secara umum, sebenarnya dampak dari sentimen ini itu adalah kalau dia sifatnya positif, itu tentunya membuat suatu investasi di suatu negara akan bertambah, meningkat. Oke. Oh ya Pak Joshua, Hmm. di daerahnya Pak Joshua itu akan dibangun sebuah mall, baru Ya, perencanaan ya Pak. ya. Pak Joshua dengar rencana itu, Hmm. apa yang terpikir oleh Pak Joshua? Bagaimana bisa memiliki tanah di sekitar rencana tersebut? Itu nomor satu. Tapi biasanya sih properti udah beli duluan ya Pak, baru ngerencanain ya kan dia nggak mungkin rencana dulu. Harganya udah naik dia nggak bisa bikin nantinya. Biasanya dia udah punya tanah, lalu mau bikin mall. Yang kepikir sama kita adalah, oke, saya akan menjadi tenan di situ. Oke, Hmm. saya akan menjadi kontraktor bagi eh, pembangunan mall tersebut. Apa sih yang bisa kita kerjakan pada saat mall itu terjadi supaya income kita bertambah, benar nggak, Pak? Betul, Itu positif atau negatif, Pak? positif, Pak. Nah, itu padahal baru rencana loh, Pak. Iya. Nah, itu namanya sentimen, Pak. Jadi, sentimen itu adalah satu berita yang akhirnya para pelaku pasar itu langsung memilih instrumen keuangan apa yang akan saya ambil. Hmm. Atau justru kebalikannya pada saat sentimennya pesimis, instrumen keuangan apa yang harus saya buang? Ya, Contoh, suatu negara sedang ekonominya buruk. Pak Josu mau beli saham di negara tersebut nggak? saya rasa tidak, Pak. Nah, itu berawalnya bukan dari data ya, Pak. Hmm. Berawalnya dari suatu berita. Berita bahwa ekonomi di China sudah melambat. Sehingga pemerintah akan coba memotong suku bunga. Itu berita awalnya, Pak. Hmm. Para pelaku pasar langsung sell off dong, Pak, di Hang Ya, Seng. ya, Indeks Hang Seng jebol dong. ya. Indeks Shenzhen juga jebol, Pak. Shenzhen Composite ya. Itu pasti ambruk. Nah, dari berita itu nanti dikeluarlah datanya. Nah, data inilah yang nanti mengkonfirmasi terjadinya suatu sentimen. Benar nggak bahwa dengan adanya ekonomi yang buruk, lalu suku bunga diturunkan, betul nggak investor pada keluar? Ternyata datanya itu benar, Pak. Tuh. Ya. Itu akan ditambah sel lagi bagi pemegang indeks saham Hang Seng. Bapak dan Ibu, yang namanya berita sama data ini terkait. Jadi banyak dari kita memisahkan ini gitu. Karena berita itu ujungnya adalah di cek and rechecknya dengan data. Ya. Begitu juga data yang ada itu terkorelasi nggak, terhubung nggak dengan berita yang sebelum-sebelumnya Ya. terjadi. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita bertanya gitu ya, ada nggak sih Pak Joshua indikator yang
apa ya, yang menggambarkan suatu sentimen pasar, indikatornya apa ya gitu. Hmm, saya rasa tidak ada ya Pak ya, karena semua indikator itu terlambat. Oke, tapi banyak orang mengatakan bahwa indikatornya pasti banyak gitu loh. Itu dia tuh yang bingung saya Pak. Iya, karena pada saat sentimen terjadi itu kan para pelaku pasar mau optimis atau pesimis, betul nggak, Pak? Iya, cuma dua itu. Nah, pada saat dia optimis, otomatis volatilitasnya jadi tinggi, Ya, volumenya jadi besar, betul ya, Pak? ya, betul Nah, Pak. sebenarnya dua itulah yang akhirnya menjadi suatu patokan, suatu indikator dari para pelaku pasar. Hmm, Jadi, pernah dengar COT, pernah Pak. Commitment of Trader, juga bisa Ya. dipakai gitu. Tapi dasarnya biasanya hanya dua, yaitu banyaknya fluktuasi sama volume. Hmm, Tapi kalau untuk lebih gampangnya gimana? Oh, lebih gampangnya sih pakai Consumer Sentiment Index aja ya, Pak. oke, Negara itu kan pasti ada data Consumer Sentiment Index kan. oke. Nah, kalau itu turun terus, ya Hmm, tandanya sentimennya turun ya, Pak. hmm, Ini kan sebenarnya data ini, data Consumer Sentiment Index ini sudah mengukur persepsi sama ekspektasi yang terjadi. Itu hasil surveinya. hmm, Jadi kan sering tuh ya Pak ya, ada data consumer sentiment gitu ya Pak, oke. dari negara Amerika Serikat misalnya, atau negara Uni Eropa, itu juga menggambarkan oh, sentimen pasar. Dan ada satu lagi yang menarik, itu karena kita berbicara masalah negara paling besar, paling dominan dengan GDP paling gede gitu ya, Amerika Serikat, itu ada yang namanya indeks volatilitas atau fix lah ya, yang kita Hmm, kita sering singkat jadi fix. ya. Itu uh, dikeluarkan sama Chicago Board Option Exchange, dan ini merupakan suatu indikator untuk opsi 30 hari ke depan. Hmm, Jadi contohnya gini, kalau grafik fixnya ini kita lihat dari slide, Pak, itu ya. ada yang warnanya biru. Kelihatan ya Oke, Pak, yang di dari atas ini ya. ya. Ini kalau dia lagi turun, tandanya tingkat ketakutannya sudah turun. Kalau dia naik, dia juga tingkat ketakutan para pelaku pasar juga naik. Hmm, Pertanyaannya dampaknya apa kan gitu. ya. Dampaknya sebenarnya ini menjadi suatu cermin dari indeks saham yang ada. Kita lihat Pak, pada saat tingkat ketakutannya turun Pak, maka ini yang warnanya agak hitam, Oke, ini adalah indeks saham Dow Jones. oke. Kita lihat ya Pak ya, Dow Jones-nya naik. Jadi orang berani untuk mengambil resiko. Pada Hmm, saat ketakutannya itu turun, Pak. oke, Begitu juga dengan S&P 500, indeks oke. sahamnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa kalau fixnya itu naik, gitu ya, maka harga saham turun, Pak. Ya, kebalikannya ya. Tuh. Lalu mereka menukar saham ini itu Hmm, dengan uang tunai, karena kalau dijual kan jadi uang tunai, Pak. ya, iya, Nggak iya. mungkin jadi mesin cuci. Karena dia akhirnya menjadi uang tunai, Hmm, uang cash. Kita lihat nih Pak, yang warnanya ungu gitu ya. Kita lihat oke. turun ya Pak ya, ketakutannya turun, ininya turun, sahamnya naik, indeks saham naik. Ah, Oke. Begitu ketakutannya naik gitu ya, tentu saham dijual kan Pak ya, mereka ya. pegang tunai. Hmm, Nah sekarang ada suatu koreksi terjadi di ketakutan, mulai sedikit agak turun, mau nggak mau indeks US dollarnya pun ikut turun dan sahamnya kita bisa lihat agak naik gitu ya.
Kira seperti itu. Ini hanya suatu indikasi, ya, bukan suatu arah besarnya.